Sebuah pesta pernikahan mewah mendadak hening ketika seorang wanita bergaun merah masuk, menggandeng anak laki-lakinya. Semua tamu menatap, dan lebih terkejut lagi saat sang anak mengambil mikrofon lalu berkata, "Ayah, bukankah ibu masih istrimu?" Sejak detik itu, pesta bahagia berubah jadi panggung kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Sebelum kita masuk ke cerita kali ini, coba absen dulu ya, tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana aja nih? Agar kita tahu cerita ini sudah sampai kemana aja. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Hujan rintik-rintik mengguyur kota sore itu. Butiran air menetes di kaca jendela rumah sederhana, membentuk garis-garis yang seolah ikut menangis bersama hati seorang perempuan bernama Nadia. Di ruang tamu yang temaram, ia duduk di sofa usang, memandang kosong ke sebuah undangan pernikahan yang tergeletak di meja kecil. Kertas undangan itu sudah kusut di beberapa sudutnya, bukti bahwa Nadia telah berkali-kali meremasnya dalam amarah dan rasa sakit yang tak bisa ia ucapkan. Huruf emas yang tercetak jelas di permukaan undangan itu seakan menertawakan dirinya. Ardi dan Tiara, tertulis anggun, dihiasi ornamen bunga mewah. Nadia terdiam. Nama itu, nama suaminya selama 15 tahun atau kini mantan suaminya terpampang di sana dengan begitu megah. Seakan akan meniadakan sejarah panjang yang pernah mereka jalani bersama. Tangannya yang gemetar meraih cangkir teh di meja, meneguknya sedikit. Teh itu sudah dingin. Sama dinginnya dengan hatinya yang remuk. Bibirnya bergetar. Suaranya hampir tak terdengar ketika ia bergumam, "Ardi, kamu tega." Dari sudut ruangan, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun memperhatikan diam-diam. Rio, anak semata wayang Nadia dan Ardi, duduk dengan buku matematika terbuka di pangkuannya. Namun matanya tak tertuju pada soal-soal angka, melainkan pada ibunya. Rambutnya yang sedikit berantakan jatuh menutupi dahinya, tapi sorot matanya tajam, penuh rasa ingin tahu yang ditahan-tahan. Ia mendengar isakan kecil Nadia sejak tadi, meski berpura-pura sibuk menulis. Suara hujan di luar semakin deras, menyelimuti rumah dengan suasana muram. Nadia menghela napas panjang, lalu meletakkan cangkir teh itu dengan kasar di meja, menimbulkan bunyi klang yang memecah keheningan. Rio tersentak, menutup bukunya perlahan. "Bu, kenapa?" tanyanya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Nadia menoleh, wajahnya pucat, namun matanya memancarkan api yang ditahan-tahan. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Nggak apa-apa, Nak, ibu cuma capek." Rio menatap ibunya tajam. "Ia terlalu peka untuk bisa dibohongi." "Ibu bohong," katanya tegas. "Tadi aku dengar ibu nangis." Nadia terdiam. Kata-kata Rio menembus pertahanannya seperti pisau. Ia ingin menyangkal, tapi apa gunanya? Anak ini tumbuh dengan cepat dan sudah bisa merasakan badai yang menghantui rumah mereka. Perlahan, ia meraih Rio dan menariknya duduk di sisinya, mengusap rambut anaknya dengan lembut. Nadia berusaha menenangkan diri. Orang dewasa kadang punya masalah sendiri. "Nak," katanya lirih, "tapi kamu jangan khawatir. Ya, kita akan baik-baik saja." Rio hanya menatap ibunya dengan sorot mata penuh tanya. Dalam hati kecilnya, ia tahu ada sesuatu yang besar sedang mengintai mereka, sesuatu yang berhubungan dengan ayahnya. Beberapa malam sebelumnya, Nadia mendengar percakapan telepon Ardi secara tidak sengaja. Suara Ardi terdengar ceria, penuh semangat, sesuatu yang sudah lama tidak pernah ia dengar ketika berada di rumah. "Iya, sayang, aku gak sabar. Sabtu ini bakal jadi hari spesial." Begitu terdengar ucapan Ardi, Nadia yang sedang membawa segelas air kala itu tertegun. Gelas di tangannya jatuh, pecah berkeping-keping di lantai persis seperti hatinya. Keesokan paginya, Ardi berpamitan seperti biasa. "Aku ada dinas keluar kota. Mungkin pulangnya minggu depan," katanya sambil mencium kening Nadia dengan sikap seolah-olah tulus. Nadia hanya mengangguk, menahan tangis. Begitu Ardi pergi, ia langsung membongkar laci meja kerja suaminya. Dan di sanalah ia menemukannya undangan pernikahan itu. Bukti pengkhianatan yang tak bisa lagi terbantahkan. Kembali ke malam itu, Nadia menatap undangan itu lagi. Tanggalnya jelas, Sabtu, 28 Maret tahun 2025. Lokasi, sebuah hotel mewah di pusat kota. Nadia menggertakkan giginya, matanya berkilat. Kalau dia pikir aku bakal nangis di rumah, dia salah besar, gumamnya. Rio yang berdiri di pintu kamar menatap ibunya bingung. "Ibu mau kemana? Pakai gaun begitu?" tanyanya polos.
Nadia berbalik, mengenakan gaun merah marun yang dulu pernah ia pakai ketika Ardi melamarnya bertahun-tahun lalu. Gaun itu masih indah meski sedikit berdebu. Ia tersenyum penuh misteri. Kita mau ke pesta, nak, jawabnya dengan nada bergetar antara amarah dan tekad. Pesta, Rio mengulang. Keningnya berkerut. Pesta yang gak bakal dilupain sama siapapun, balas Nadia lirih. Keesokan harinya, sinar matahari menembus celah jendela rumah sederhana mereka. Tapi di dalam rumah, suasana terasa suram, penuh dendam yang membara. Nadia berdiri di depan cermin besar, memandangi gaun merah marun itu. Kilau sakti memantulkan cahaya seperti darah yang mengalir di nadinya, membakar semangat yang hampir padam. Tangannya bergetar. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ada api di matanya, api yang tak akan padam sampai ia berdiri di depan Ardi, membuat pria itu berlutut dalam penyesalan. Di ruang tamu, Rio duduk gelisah dengan kemeja putih yang sedikit kebesaran. Ia memainkan pensil di tangannya, memandangi ibunya mondar-mandir. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Pesta apa yang dimaksud ibunya? Mengapa ayahnya seolah jadi musuh dalam cerita ini? Nadia melangkah masuk ke kamar kecil Rio. Ia membawa kemeja putih dan sepatu hitam untuk putranya. Coba ini, Rio, katanya. Suaranya tegas, tak memberi ruang untuk penolakan. Bu, ini kan baju lebaran tahun lalu. Kekecilan, protes Rio. Nggak apa-apa. Nah, pakai saja, balas Nadia, sambil merapikan kerah kemeja itu di tubuh anaknya. Rio hanya menatap ibunya. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi tak sanggup. Ada rasa takut sekaligus kagum pada perubahan ibunya dari wanita lembut menjadi sosok yang tampak seperti singa betina yang siap menerkam. Malamnya, Nadia duduk di kamar dengan gaun terbentang di pangkuannya. Jarum dan benang kecil di tangannya bergerak cepat, menyesuaikan ukuran gaun agar pas di tubuhnya yang kini lebih kurus akibat stres. Setiap tusukan jarum terasa seperti tusukan ke hati Ardi, begitulah yang ia bayangkan. Kamu pikir aku bakal duduk di rumah, nangis, sambil kamu nikah sama perempuan lain? Gumamnya sambil menggertakkan gigi. Tidak, Ardi, aku bakal datang. Aku bakal berdiri di depanmu, bersama Rio. Di kamar sebelah, Rio mendengar suara jarum dan gunting. Tapi ia pura-pura tidur. Jantungnya berdebar kencang. Kata-kata ibunya tadi siang terngiang di kepalanya. Pesta yang gak bakal dilupain siapapun. Rio tak mengerti sepenuhnya. Tapi ia tahu satu hal. Hidupnya akan berubah setelah Sabtu besok. Hari Sabtu akhirnya tiba, langit cerah. Seakan tak peduli dengan badai yang siap meledak di hati seseorang. Mobil tua milik Nadia melaju pelan menuju pusat kota. Di kursi pengemudi, Nadia duduk tegak dengan wajah tegar. Gaun merah marun yang ia jahit semalaman kini membalut tubuhnya, menonjolkan aura elegan sekaligus menyelubungi amarahnya. Di kursi penumpang, Rio duduk dengan kemeja putih yang sedikit ketat, rambut disisir rapi, sepatu hitam berkilap. Namun sorot matanya penuh kebingungan. Ia menatap keluar jendela, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berlari kencang. Mobil berhenti di halaman parkir sebuah hotel megah bernama Grand Serenity. Pilar-pilar putih menjulang, lampu kristal berkilauan di lobi, dan tamu-tamu berpakaian mewah berlalu lalang dengan tawa riang. Nadia menggenggam tangan Rio erat-erat. Ayo, nak, katanya dengan suara tegas. Kita masuk. Rio menatap ibunya, lalu mengangguk pelan. Mereka berdua melangkah keluar dari mobil. Gaun merah Nadia berkibar pelan ditiup angin sore, menarik perhatian beberapa tamu yang melirik dengan kagum sekaligus heran. Rio mengikuti di samping ibunya. Tangannya masih digenggam erat. Di dalam hatinya, ia merasa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Ia belum tahu apa, tapi ia siap berjalan di sisi ibunya. Dan dari jauh, di dalam ballroom, Ardi yang mengenakan jas hitam rapi sedang berdiri di panggung bersama Tiara, wanita bergaun putih yang tampak memesona. Mereka berdua tidak tahu badai besar baru saja memasuki pintu. Ballroom Grand Serenity berkilauan oleh lampu kristal. Para tamu sibuk berfoto, bercanda, dan memberi ucapan selamat. Namun suasana mendadak bergeser ketika Nadia melangkah masuk dengan Rio di sisinya. Gaun merah marunnya kontras mencolok di antara dekorasi putih. Bisik-bisik segera terdengar. Tamu saling pandang penuh rasa ingin tahu. Di pelaminan, Ardi baru saja menyapa seorang kolega ketika matanya menangkap bayangan itu. Senyumnya hilang seketika. Ia seperti melihat hantu dari masa lalu istri sah yang dulu ia tinggalkan. Lebih menyakitkan lagi, di samping Nadia ada Rio, anaknya sendiri. Degup jantungnya memburu, membuat dasi peraknya terasa mencekik. Tiara, sang mempelai wanita, menyadari perubahan ekspresi Ardi. Ada apa?
Tanyanya lembut. Ardi tergagap. Itu, Nadia. Tiara mengerutkan kening. Menoleh ke arah tamu di belakang. Ia melihat seorang wanita dengan gaun merah menatap lurus ke panggung. Dan seorang anak laki-laki duduk di sebelahnya. Tatapan Tiara perlahan mengeras. Ardi turun dari pelaminan, mencoba mendekat. Nadia, kenapa kau datang? Bisiknya, penuh kecemasan. Nadia menatapnya tenang, namun sorot matanya dingin. Kenapa? Aku hanya ingin menyaksikan janji yang kau ucapkan. Bukankah sebuah janji memang harus punya saksi? Ardi menelan ludah. Keringat di pelipisnya mulai muncul. Rio menatap ayahnya penuh tanda tanya. Ayah, panggilnya pelan. Suara yang sudah lama tak keluar. Ardi tercekat, ingin meraih anaknya. Tapi tangan Nadia menahan Rio erat-erat. Tidak di sini, ucapnya tegas. Tiara akhirnya ikut turun. Gaun putihnya menyeret karpet. Ia memperkenalkan diri, berusaha menjaga wibawa di depan tamu. Selamat sore, saya Tiara. Dan ini, Nadia. Jawab Nadia singkat, sambil tersenyum tipis. Ibu dari Rio. Telinga Tiara panas. Ia menoleh cepat ke Ardi. Ardi, apa maksudnya? Suaranya hampir bergetar. Ardi terjebak, nanti aku jelaskan. Katanya terburu-buru. Nadia hanya tersenyum miring, tidak berkata banyak. Ia duduk kembali, mengelus kepala Rio. Tapi keheningan yang ia bawa jauh lebih berisik dari teriakan manapun. Sementara itu, acara berlanjut. MC memanggil sahabat dan kolega Ardi untuk memberikan ucapan selamat. Suasana tampak normal kembali. Tapi semua orang tahu ada keganjilan. Bisik-bisik masih berputar. Itu mantan istrinya, tapi katanya sudah duda. Rio mendengarkan ucapan-ucapan di mikrofon dengan gelisah. Kata-kata manis tentang kesetiaan dan cinta sejati membuat dadanya sesak. Ia ingat wajah ibunya yang basah air mata semalam. Ingat malam-malam sepi tanpa kehadiran ayah. Dengan tangan bergetar, ia menoleh pada Nadia. Bu, kalau di acara begini, orang boleh bicara di mikrofon. Nadia menatap anaknya lama. Ia paham arah pertanyaan itu. Suaranya pelan, hampir seperti doa. Boleh, nak, mikrofon itu untuk kebenaran, bukan cuma ucapan selamat. Rio menggenggam lututnya, lalu berdiri. Kursi berderit. Beberapa tamu menoleh. Bocah 12 tahun itu berjalan menuju panggung dengan langkah kaku. MC sempat bingung, tapi melihat kesungguhan di wajah Rio, ia menyerahkan mikrofon. Silakan, adik kecil. Namanya siapa? Rio menarik napas panjang. Namaku Rio, katanya lantang. Aku anak Ardi. Seisi ruangan seakan membeku. Tamu-tamu menoleh cepat. Sebagian ternganga. Sebagian mulai berbisik lebih keras. Di pelaminan, wajah Tiara memucat. Ardi hampir maju. Tapi langkahnya berat. Rio, cukup. Namun suara Rio memotong. Jernih dan polos. Ayah, kenapa menikah lagi? Bukankah ibu masih istrimu? Bukankah ayah janji gak akan ninggalin aku sama ibu? Kata-kata itu jatuh seperti palu di ruang sidang. Sunyi panjang menggema. Hanya terdengar desah napas terkejut. Beberapa tamu menutup mulut dengan tangan. Yang lain saling tatap tak percaya. Tiara menoleh tajam pada Ardi. Air matanya mulai menggenang. Apa maksudnya ini? Ardi, bisiknya. Tapi cukup keras terdengar oleh barisan depan. Ardi kehilangan kata-kata. Bibirnya bergerak. Tapi suaranya lenyap di udara penuh sorotan mata. Di barisan belakang, Nadia berdiri, tegak, dengan ekspresi tenang. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Rio sudah mengucapkan semuanya. Dan sejak detik itu, pesta pernikahan yang megah berubah menjadi panggung kebenaran yang tak bisa lagi ditutupi. Ballroom Grand Serenity berubah dari ruang pesta menjadi ruang sidang tak resmi. Musik berhenti. Tamu-tamu terdiam. Lampu gantung kristal yang berkilau kini terasa seperti sorotan lampu pengadilan. Semua mata tertuju pada Rio yang masih menggenggam mikrofon dengan tangan kecilnya. Wajah Tiara memucat. Gaun putihnya yang tadinya tampak mewah kini seperti pakaian yang berat. Menjeratnya di depan orang banyak. Ia menoleh ke Ardi dengan tatapan tajam. Ardi, jawab anakmu. Ucapnya dengan suara bergetar. Ardi melangkah ke depan, mencoba menenangkan. Rio, nak, tolong. Ini bukan tempatnya, kita bicarakan di rumah. Rio menatap ayahnya, matanya berkilat tajam. Rumah mana? Ayah sudah tidak pulang lama. Ayah bahkan sudah lupa kalau aku dan ibu masih menunggu di sana. Bisik-bisik di ruangan makin riuh. Beberapa tamu menunduk, sebagian lagi mencibir, dan beberapa mulai merekam dengan ponsel mereka. MC panik, tapi tidak berani menghentikan anak kecil yang dengan polosnya sedang membongkar rahasia terbesar pengantin pria. Tiara melangkah mendekat, air matanya jatuh. Ardi, Jeti benar,
Kau masih menikah dengan Nadia? Kau bohong padaku selama ini. Suaranya gemetar, tetapi semua orang bisa mendengar jelas. Ardi panik. Tiara, dengarkan aku. Aku memang belum mengurus cerai resmi. Tapi aku dan Nadia sudah berpisah lama. Aku belum cerai. Tiara terhuyung, memegangi dadanya. Kau berdiri di sampingku, siap mengucap janji suci. Padahal kau masih terikat pernikahan dengan orang lain. Suasana riuh. Beberapa tamu berdiri, mencoba menenangkan, tetapi justru menambah kebisingan. Nadia yang sejak tadi berdiri di belakang, kini maju beberapa langkah. Suaranya tenang, tapi tajam menusuk. Ya, Ardi belum pernah menceraikan aku. Dokumen pernikahan kami masih sah. Jadi apa yang ia lakukan di sini hanyalah kebohongan lain. Semua mata kini tertuju pada Ardi. Sang pengantin pria yang tadinya tampak gagah dengan jas hitamnya kini terlihat kecil. Keringat bercucuran. Wajahnya merah padam. Rio menggenggam mikrofon lebih erat. Ayah, aku cuma mau jujur. Aku benci dibohongi. Ibu menangis tiap malam. Aku dengar semuanya. Kenapa ayah tega? Ardi mencoba mendekati Rio, tapi anak itu mundur selangkah. Nadia segera berdiri di samping Rio, memberi perlindungan dengan tubuhnya. Tangan lembutnya menyentuh bahu putranya, memberinya kekuatan. MC yang gemetar akhirnya mencoba bicara. Baik, hadirin, sepertinya kita butuh istirahat sebentar. Tapi suara Tiara memotong dengan lantang. Tidak perlu, semua orang sudah mendengar cukup. Ardi, kau menipuku, keluargaku, semua orang di sini. Kau pikir kebenaran bisa ditutupi selamanya? Tiara melempar buket bunganya ke lantai. Tangisnya pecah, wajahnya hancur. Ia berlari meninggalkan panggung. Gaun putihnya menyapu lantai dengan dramatis. Beberapa tamu wanita mengejarnya, mencoba menenangkan. Tapi jelas pesta sudah berakhir. Ardi berusaha menyusul, tapi Nadia menghadangnya dengan tatapan dingin. Jangan lari, Ardi. Lihatlah ke arah anakmu. Hadapi hasil dari kebohonganmu sendiri. Ardi terdiam, tubuhnya gemetar. Rio menatapnya penuh kecewa. Aku tidak butuh ayah yang pembohong, katanya lantang. Aku punya ibu, itu sudah cukup. Ruangan meledak dengan bisikan. Kamera-kamera ponsel menyorot setiap detik. Reputasi Ardi hancur seketika. Dan di tengah kerumunan yang gaduh, Nadia meraih tangan Rio, menggandengnya keluar dari ballroom. Mereka berjalan tegak, diiringi tatapan ratusan orang. Gaun merah Nadia berkibar anggun, kontras dengan wajahnya yang tenang. Rio menggenggam tangan ibunya erat-erat. Saat pintu ballroom tertutup di belakang mereka, suara gaduh berubah jadi samar, dan yang tersisa hanyalah suara napas lega ibu dan anak yang akhirnya berani menegakkan kebenaran. Malam itu, jalanan kota berkilauan oleh lampu. Mobil tua Nadia melaju pelan meninggalkan hotel megah yang kini hanya tinggal kenangan pahit. Rio duduk di kursi penumpang, masih terdiam, memeluk dirinya sendiri. Ia merasa campuran lega dan sedih. Lega karena akhirnya berani bicara, sedih karena kebenaran pahit itu keluar di depan begitu banyak orang. Nadia melirik putranya sebentar, lalu mengulurkan tangan untuk mengusap rambutnya. Kamu berani sekali, nak. Ibu bangga padamu. Rio menoleh, matanya basah. Tapi, aku merasa jahat. Bu, semua orang lihat ayah dipermalukan. Nadia menghela napas, menatap jalanan yang basah oleh hujan. Kejujuran tidak pernah jahat, Rio. Mungkin menyakitkan, tapi tanpa itu, kita akan hidup dalam kepalsuan selamanya. Ayahmu yang memilih jalannya sendiri. Rio terdiam, lalu bersandar di bahu ibunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa aman. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan yang menyesakan. Hari-hari berikutnya penuh dengan gosip. Video kejadian di pesta itu menyebar di media sosial, menjadi bahan perbincangan. Nama Ardi tercoreng, reputasinya hancur. Pernikahan mewah yang ia bangun dengan penuh kebohongan runtuh dalam hitungan menit. Sementara itu, Nadia dan Rio kembali ke kehidupan sederhana mereka. Rumah kecil itu kini terasa lebih hangat. Rio kembali bersekolah dengan semangat baru. Nadia membuka usaha kecil menjahit di rumah, dan pelanggan mulai berdatangan. Kehidupan tidak lagi dibayangi pengkhianatan, meski luka itu masih ada. Suatu sore, Ardi datang mengetuk pintu. Wajahnya kusut, tubuhnya kurus. Jelas ia dihantam badai dari semua sisi. Nadia membuka pintu dengan dingin. Rio berdiri di belakangnya. Nadia, Rio, suara Ardi serak. Aku minta maaf. Nadia menatapnya lama, lalu menjawab dengan tenang. Ardi, maaf itu baik, tapi luka tidak sembuh hanya dengan kata-kata. Kau kehilangan kepercayaan kami. Itu sesuatu yang tidak bisa kembali begitu saja. Ardi menunduk, air matanya jatuh. Rio memandang ayahnya dengan mata sendu. Ayah,
Aku berharap ayah bisa berubah. Tapi untuk sekarang, aku ingin bersama ibu saja. Ardi mencoba bicara lagi, tapi Nadia menutup pintu perlahan. Tidak dengan amarah, melainkan dengan ketegasan. Dari balik pintu, ia mendengar Ardi terisak pelan, lalu pergi. Nadia menghela napas panjang, lalu menoleh ke Rio. Kita punya satu sama lain. Itu cukup, kan? Rio mengangguk. Senyumnya muncul untuk pertama kali sejak peristiwa itu. Iya, Bu, kita bisa bahagia tanpa ayah. Bertahun-tahun kemudian, Rio tumbuh menjadi pemuda yang mandiri dan sukses. Semua orang mengenalnya sebagai anak yang berani, jujur, dan penuh tanggung jawab. Pengalaman di masa kecilnya membentuknya menjadi sosok yang tidak pernah takut menyuarakan kebenaran. Nadia yang kini menua tetap mendampinginya. Mereka hidup sederhana, tapi damai. Luka masa lalu tak pernah benar-benar hilang, tapi justru menjadi pengingat untuk selalu memilih jalan yang benar. Suatu malam, Rio duduk di samping ibunya di beranda rumah. Angin malam berhembus, membawa aroma tanah basah. Bu, katanya pelan. Aku masih ingat hari aku bicara di mikrofon itu. Aku takut sekali, tapi aku lihat wajah ibu, dan aku tahu aku tidak sendiri. Nadia tersenyum, menatap langit penuh bintang. Kamu tidak akan pernah sendiri, Rio. Selama ibu masih ada, kamu akan selalu punya tempat untuk pulang. Rio menatap ibunya dengan mata berbinar. Dan aku janji, Bu, aku akan selalu jujur. Aku tidak mau jadi seperti ayah. Mereka berdua terdiam, menikmati keheningan malam. Di kejauhan, lampu kota berkelip, seakan ikut menjadi saksi perjalanan panjang mereka. Dan di dalam hati mereka, meski penuh luka, ada keyakinan baru bahwa kejujuran dan cinta sejati antara seorang ibu dan anak adalah hal yang tidak bisa dihancurkan oleh pengkhianatan apapun. Pesta pernikahan itu mungkin hancur, tapi dari reruntuhannya lahir kekuatan baru, kekuatan yang membuat Nadia dan Rio melangkah maju dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalu, menuju masa depan yang lebih terang. Dan itulah kisah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.